Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kelas 71, 72 dan 73 MTs 1 Katiluas Kedaung yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas atau melanjutkan materi sebelumnya yang sudah Bapak sampaikan melalui voice note. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mohon untuk mengisi absen terlebih dahulu melalui link yang sudah Bapak kirim. Dan jangan lupa untuk berdoa dan sarapan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, meskipun masih masa pandemi seperti ini, meskipun kalian masih belajar di rumah, Bapak harap kalian harus tetap semangat belajar, semangat beribadah, dan semangat meraih cita-cita. Langsung saja, silakan buka LKS halaman 24. Kita akan berbicara kepada kualitas penduduk Indonesia. Di Indonesia ini, Bapak sampaikan bahwasanya jumlah penduduk Indonesia itu sangat banyak. Artinya Indonesia secara kuantitas itu sangat banyak, secara jumlah penduduk itu sangat banyak. Namun yang jadi pertanyaan adalah, dari banyaknya jumlah penduduk, mana yang memang penduduk berkualitas? Karena tidak semua penduduk di Indonesia itu memiliki kualitasnya masing-masing. Ya. Ada sebuah indeks pembangunan manusia mengatakan untuk mengatur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat atau penduduk, bahwasanya IPM atau indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk saat mengakses pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. Nah, bahwasanya kualitas penduduk itu adalah tingkat taraf kehidupan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Bagaimana cara penduduk untuk mendapatkan hal tersebut? Karena kalau tidak ada kualitas yang ada di dalam penduduk itu sendiri, maka tidak akan terpenuhi, ya. Dan lagi-lagi angka kemiskinan yang ada di negara Indonesia itu akan meningkat. Makanya penting kita atau kalian sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki kualitas yang ada di dalam diri kita. Kalau tidak ada kualitas, jangan harap masa depan kalian itu akan sukses, akan berhasil kalau tidak ada kualitas pada diri kita. Ya, salah satu penghambat kualitas pada diri kita itu adalah rasa malas. Nah, ini ya, harus kalian buang jauh-jauh rasa malas kalian kalau untuk ingin sukses di masa depan. Kualitas penduduk dibedakan menjadi dua. Ada kualitas penduduk tinggi dan ada kualitas penduduk rendah. Apa itu kualitas penduduk tinggi? Kualitas penduduk tinggi itu adalah ya, taraf hidupnya tinggi, ya, dengan ciri mudah atau dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya atau kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Jadi semua yang dibutuhkan itu terpenuhi. Itu namanya kualitas hidup tinggi. Makan terpenuhi, ya, tempat tinggal terpenuhi, kesehatan terpenuhi, pendidikan terpenuhi, pendapatannya terpenuhi, dan lain sebagainya. Itu namanya kualitas penduduk tinggi, ya. Sedangkan kualitas penduduk rendah itu adalah apabila taraf hidupnya itu rendah, sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini ya, jangan sampai ini terjadi kepada kita semua. Karena kalau sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya ini dapat
dikatakan ketinggalan, ya. Jadi Indonesia memang banyak jumlah penduduknya, tapi terkadang kualitas penduduknya itu sangat sedikit. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, perbedaan antara kualitas penduduk tinggi itu adalah ketika semua kebutuhan itu terpenuhi, baik pangan, sandang, ya, maupun tempat tinggal. Kemudian kualitas penduduk rendah, jadi taraf hidupnya itu rendah, sulit, ya mungkin kurangnya pendapatan, kurangnya pendidikan dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan kita tergolong kepada kualitas penduduk tinggi. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. Yang pertama, tingkat pendidikan penduduk. Kalau kita melihat di negara-negara maju, itu tingkat pendidikannya itu lebih baik, lebih maju dibandingkan negara-negara berkembang, ya. Dan Indonesia ini masuk ke dalam masih negara berkembang, karena dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah, angka kemiskinannya banyak, pengangguran juga banyak, dan sebagainya. Kemudian untuk Indonesia tingkat pendidikan masih tergolong rendah, tetapi pendidikan tersebut menunjukkan sebuah kemajuan, ya, ada plus minusnya. Hal itu bisa dilihat pada lulusan atau akademi universitas yang terus bertambah banyak, itu pasti. Kemudian pendapatan per kapita penduduk Indonesia itu rendah dibanding negara-negara maju. Kemudian selanjutnya, tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah itu rendah. Nah ini, Bapak sangat berpesan sama kalian, kalau sekolah itu jangan hanya sebatas MTS saja. Kalau perlu bisa lanjutkan ke sekolah menengah atas, SMA, SMK, ALI, dan sebagainya. Dan bahkan Bapak doakan juga di antara kalian bisa sekolah ke perguruan tinggi, ke universitas, ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah besarnya akan usia sekolah yang tidak seimbang dengan penyedia sarana pendidikan. Nah, itu dilihat daripada tingkat pendidikan. Faktor yang kedua adalah tingkat kesehatan, ya. Walaupun rumah sakit banyak, klinik banyak, tetap saja masyarakat banyak yang pada sakit. Kenapa? Karena kurang menjaga kesehatannya, tidak makan atau minum yang bergizi, ya, tidak olahraga dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah tingkat penghasilan pendapatan, gitu. Ini akan mengukur kualitas penduduk. Kalau penghasilan pendapatan rendah, ya maka kualitas penduduknya juga rendah. Sebaliknya, kalau tingkat penghasilan pendapatan itu tinggi, maka kualitas penduduknya juga tinggi, itu pasti seperti itu secara otomatis. Oke, selanjutnya ada yang namanya komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Ini bisa kalian lihat di halaman 26. Itu ada 3 piramida. Yang pertama, ya, ada namanya ekspansif, yaitu piramida penduduk muda atau piramida berbentuk limas, ya itu. Yaitu piramida yang jumlah kelahiran lebih tinggi daripada jumlah kematian. Kemudian yang kedua, ada namanya piramida konstruktif. Apa itu piramida konstruktif? Piramida penduduk tua, piramida yang berbentuk lisan, ya. Jadi kalau ada piramida berbentuk lisan, ya itu sama saja umurnya itu sudah tua. Kemudian selanjutnya ada piramida penduduk stasioner. Apa itu? Yaitu piramida penduduk tetap, yaitu piramida menggambarkan jumlah penduduk usia muda dan usia tua itu seimbang. Jumlah kelahiran dan jumlah kematian itu rendah sehingga jumlah penduduk tetap seimbang, balance, ya. Dan selanjutnya, apa manfaat piramida? Yang pertama, mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk suatu negara atau daerah. Yang kedua, mengetahui jumlah penduduk yang laki-laki dan yang perempuan. Jadi tidak dicampur, jadi bisa membedakan mana yang laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga adalah mengetahui golongan penduduk produktif dan tidak produktif. Yang produktif itu adalah penduduk yang memang masih ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang tidak produktif ini biasanya yang memang penduduk yang memang sudah tidak bisa bekerja dan sebagainya. Itu biasanya usia lansia. Dan yang keempat, yaitu memprediksi jumlah penduduk suatu negara di masa depan. Jadi terlihat nanti di masa depan.
Ya. Selanjutnya, ya, permasalahan kependudukan dan cara penanggulangannya. Ya. Yang pertama, permasalahan kependudukan berkaitan dengan kuantitas dengan kualitas. Nah, tadi Bapak sudah bilang, kalau kita bicara kuantitas berarti bicara kepada jumlah penduduknya. Kalau kita bicara kepada kualitas berarti potensi yang ada pada penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di negara kita dan tidak merata serta tanpa diimbangi dengan pencapaian kualitas SDM atau sumber daya manusia yang tinggi mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Apa saja permasalahannya? Yang pertama, kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan material dasar berdasarkan standar tertentu, ya. Kemudian, apa upaya kita yang diterapkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan? Yang pertama, meningkatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Ya, misalkan dia bertani, ya bercocok tanam yang memang menanam hasil tanaman yang memang menilai ekonomi yang tinggi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memberikan program penyuluhan dan pembekalan keterampilan terhadap penduduk miskin. Jadi yang kedua itu baik itu pemerintah atau lembaga swadaya dan lain sebagainya, itu harus memberikan keterampilan kepada penduduk sehingga penduduk tersebut menjadi kreatif dan muncul potensi pada diri mereka, ya. Dan yang ketiga adalah menyediakan pasar-pasar bagi penjualan produksi penduduk. Jadi hasil-hasil masyarakat yang sudah dihasilkan itu dijual di berbagai macam pasar yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah berkaitan kepada kesehatan. Nah, ini permasalahan tentang kesehatan. Bagaimana cara kita untuk menanggulangi masalah kesehatan? Yang pertama, peningkatan gizi masyarakat. Jadi harus dijaga, ya, makan yang memang makanan yang bergizi. Yang kedua adalah pelaksanaan imunisasi, ya, bagi anak-anak, ya, balita nih, ya. Kemudian yang ketiga adalah penambahan fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, klinik, dan sebagainya. Kemudian adalah penyediaan pelayanan kesehatan gratis. Ya, ini biasanya melalui kartu KIS, ya, biasanya gitu, kartu Indonesia Sehat. Kemudian pengadaan obat generik. Selanjutnya adalah penambahan jumlah tenaga medis, dan yaitu yang terakhir melakukan penyuluhan tentang arti pentingnya kebersihan dan pola hidup sehat. Selanjutnya, masalah yang ketiga adalah pengangguran, ya. Pengangguran itu yang memang tidak memiliki pekerjaan sehingga ya, tidak memiliki pendapatan, itu namanya pengangguran, ya. Tidak bekerja, itu namanya pengangguran. Apa usaha kita untuk menanggulangi masalah pengangguran? Yang pertama, peningkatan keterampilan kerja masyarakat, harus punya keterampilan. Yang kedua adalah pembentukan tenaga kerja muda mandiri profesional. Yang ketiga adalah pelaksanaan padat karya. Nah, ini yang akan menimbulkan kreativitas pada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif, ya, seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya permasalahan kependudukan berkaitan dengan mobilitas penduduk. Kemarin Bapak sudah sampaikan, mobilitas penduduk itu adalah perpindahan suatu penduduk dari suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu negara ke negara lain, ya. Yang pertama ada namanya migrasi internasional, ya. Migrasi internasional ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya imigrasi dan ada yang namanya emigrasi. Imigrasi itu adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara yang lain masuknya. Kalau emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara yang lain, keluar, ya. Kalau imigrasi masuk, kalau emigrasi keluar. Kemudian apa dampaknya buat negara kita? Yang pertama, ya, karena banyaknya warga negara asing yang masuk ke negara kita, yang pertama, ya, dampak negatifnya adalah masuknya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan negara kita, itu banyak. Kemudian masuknya orang-orang asing yang bermasalah, itu juga ada kadang. Banyak orang bermasalah di negara asalnya kemudian datang ke Indonesia gitu untuk
lari dari masalah yang dihadapi di negaranya. Kemudian keengganan orang Indonesia di luar negeri untuk kembali ke Indonesia, itu juga seperti itu ya. Kadang udah pindah ke luar negeri, orang Indonesia pindah ke luar negeri karena mungkin dia merasa nyaman di negara sana, akhirnya nggak balik lagi ke Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah rusaknya citra Indonesia di mata negara lain. Nah ini kalau misalnya kita punya kejelekan di negara kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah migrasi nasional. Migrasi nasional ini adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang masih dalam satu wilayah negara Indonesia. Biasanya ini ada dua, ada namanya transmigrasi dan urbanisasi. Ya, kalau untuk dampak negatifnya, yang pertama, yang pastinya kalau orang pindah dari satu daerah itu akan memerlukan banyak biaya. Kemudian akan juga jika berbeda pendapat akan sering timbulnya konflik antar masyarakat. Kemudian juga akan meningkatkan jumlah pengangguran jika lapangan pekerjaan itu tidak tersedia. Kemudian meningkatkan angka kriminalitas. Kenapa ya? Karena nggak ada kerjaan, jauh-jauh gitu kan, merantau, nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, ya akhirnya akan menimbulkan kriminalitas yang mungkin dengan cara dia melakukan pekerjaan yang tidak halal. Kemudian juga munculnya slum area atau daerah kumuh, ya kan banyak tuh ya kita lihat ada masyarakat yang tinggal di kolong jembatan, di pinggir rel kereta api, di pinggir-pinggir kali dan sebagainya. Ya. Kemudian apa pengaruh besar bagi urbanisasi? Yang pertama, tenaga terampil di desa yaitu berkurang karena kebanyakan pada pindah ke kota. Kemudian penduduk desa yang bersekolah di kota umumnya enggan kembali ke desa ya karena merasa nyaman di kota. Selanjutnya adalah tenaga yang tertinggal di desa umumnya adalah orang tua yang sudah tidak terampil dan produktif lagi ya. Mungkin ini saja pembahasan Bapak untuk hari ini. Jadi tidak ada tugas, makanya untuk dipahami dibaca-baca lagi ya. Dan kalau bisa apa yang Bapak sampaikan dicatat hal-hal yang penting ya, dicatat di buku tulis. Kalau sudah ditulis hal-hal yang pentingnya nggak usah dikirim ke Bapak ya, udah nanti aja, nanti kalau tatap muka Bapak akan lihat ya. Kurang lebihnya mohon maaf, terus semangat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.